Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fauzia Lutfi dengan NIM 3311121127 dari kelas C angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Kimia Analisis Lanjut dengan menganalisis analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan zat obat. Di sini ada zat obat sulfonamida. Sulfonamida merupakan kelompok zat antibakteri dengan rumus dasar yang sama, yaitu H2N, C2H, SO2NHR, dan adalah bermacam-macam substituen. Pada prinsipnya, senyawa-senyawa ini dapat digunakan untuk menghadapi berbagai infeksi. Sulfonamid mempunyai spektrum antibakteri yang luas meskipun kurang kuat dibandingkan dengan antibiotik dan strain mikroba yang resisten. Golongan obat ini umumnya hanya bersifat bakteriostatik, namun pada kadar yang tinggi dalam urin, sulfonamid dapat bersifat bakterisid, dan obat-obat ini memiliki daya kerja bakteriostatik yang luas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, tetapi Pseudomonas, Proteus, dan Streptococcus tidak aktif. Senyawa yang memperlihatkan efek sinergis yang paling kuat bila digunakan bersama sulfonamid ialah trimiptorpin. Nah, senyawa ini merupakan senyawa penghambat enzim dihidrofolat reduktase yang kuat dan selektif. Ini berfungsi mereduksi asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat. Jadi pemberian sulfonamid bersama trimiptorpin menyebabkan hambatan berangkai dalam reaksi pembentukan asam tetrahidrofolat. Sulfonamida bersifat amfoter, artinya dapat membentuk garam dengan asam maupun dengan basa. Daya larutnya dalam air sangat kecil. Garam alkalinya lebih baik. Walaupun larutan ini tidak stabil karena mudah terurai. Sulfonamid berbentuk kristal putih yang umumnya suka larut dalam air, tetapi garam natriumnya mudah larut. Di sini analisis kualitatif senyawa sulfonamid. Yang pertama, uji organoleptik, yaitu menyiapkan sampel, lalu pengujian organoleptik dilihat dari warna, bentuk, bau, dan kelarutannya. Yang kedua, uji pendahuluan, menyiapkan alat, dilakukan pengujian DAB-HCl, cup ciri-ciri reaksi pari, dan tes vanillins. Di sini uji organoleptik, bentuk serbuk halus karena putih. Sekarang bau khas kelarutan tidak larut dalam alkohol. Terus reaksi cup ciri dilarutkan dalam NaOH, dinetralkan oleh HCl, CuSO4 dihasilkan warna hijau abu-abu coklat. Terus di sini ada struktur umumnya, bentuknya serbuk atau hablur, warnanya putih atau putih kekuningan, bau tidak berbau, rasa tidak berasa juga, kelarutannya praktis, tidak larut dalam air, agar suka larut dalam etanol. Dalam aseton P mudah larut dalam asam mineral encer dan dalam larut alkali hidroksida. Uji keasamannya, larutan sampel, celupkan kertas lakmus biru atau merah asam, celupkan kertas lakmus merah. Di sini ada reaksi umum, bahan ya korek api HCl, batang korek berwarna jingga, sulfadiazin, NaOH2O, HCl, CuSO4 itu terdapat endapan biru atau positif. Reaksi khusus sulfadiazin tambah NaOH tambah H2O tambah CuSO4, larutan berwarna biru negatif. Sulfadiazin CH3COCH3 itu terbentuk kristal pada dinding tabung reaksi, itu positif. Analisis kualitatif. Di sini sulfonamida adalah antimikroba yang digunakan secara sistemis maupun topikal untuk beberapa penyakit infeksi. Sebelum ditemukan antibiotik, sulfa merupakan kemoterapi yang utama, kemudian penggunaannya terdesak oleh antibiotik. Pertengahan tahun 1970, penemuan preparat kombinasi trimiptorpin dan sulfamethoxazole meningkat kembali. Penggunaan sulfonamida selain sebagai kemoterapi, derivat sulfonamida juga berguna sebagai diuretik dan antidiabetik oral. Sulfar bersifat bakteriostatik, luas terhadap banyak bakteri gram positif dan negatif. Mekanisme kerjanya berdasarkan antagonisme saingan antara PABA atau para aminobenzoid acid. Di sini sulfonamida menghambat PABA. Pada percobaan identifikasi sulfonamida dilakukan untuk menguji adanya sulfadiazin dalam sampel. Hasil yang diperoleh pada percobaan reaksi umum yaitu korek api yang dicelupkan dalam HCl menghasilkan batang korek api yang berwarna jingga, sehingga diperoleh hasil positif. Percobaan reaksi umum kedua yaitu sampel direaksikan dengan NaOH, H2O, HCl, dan CuSO4 diperoleh endapan biru, sehingga memperoleh hasil positif. Selanjutnya adanya percobaan reaksi khusus, sampel direaksikan dengan NaOH, H2O, dan CuSO4 diperoleh larutan biru, sehingga diperoleh hasil negatif. Seharusnya hasil yang diperoleh yaitu terdapat endapan biru. Sampel direaksikan dengan CH3COCH3 terbentuk kristal dan dinding tabung reaksi, sehingga diperoleh hasil positif. Kesimpulannya, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan korek api diperoleh hasil positif yang ditandai dengan batang korek api berwarna jingga. Yang kedua, percobaan sampel yang direaksikan dengan NaOH tambah H2O tambah HCl tambah CuSO4 itu diperoleh hasil positif ditandai dengan adanya endapan biru. Yang ketiga, percobaan reaksi khusus sampel yang direaksikan dengan CH3COCH3 diperoleh hasil positif yang ditandai dengan terbentuk kristal pada dinding tabung reaksi. Dan yang terakhir,
Sampel yang direaksikan dengan NaOH tambah 2O tambah CuSO4 diperoleh hasil negatif ditandai dengan dananya larutan biru. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin presentasi yang kami presentasikan tadi mungkin cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.